Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada bab yang ke-44, yaitu babu ma ja'a fi qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bagaimana sifat bacaan Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang bagaimana kondisi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, dari segi suaranya, dari segi iramanya, dari segi jahar, dikeraskan bacaannya atau disirkan, dikecilkan suaranya, dan hal-hal yang lain yang berkenaan dengan bagaimana sifat atau gambaran bacaan Quran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada hadis yang pertama atau hadis yang ke-314 di dalam buku ini, yaitu haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Al-Laits an ibni Abi Mulaikah an Ya'la bin Mamlakin annahu sa'ala Salamah an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza hiya tan'atu qiraatan mufassaratan harfan. Berkata penulis rahimahullahu taala, menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, dia mengatakan menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ya'la bin Mamlak, bahwasanya dia bertanya kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepadanya tentang bagaimana bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha yang memberikan gambaran tentang bagaimana bacaan Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan bahwa qiraatan mufassaratan, bacaan yang perlahan, bacaan bukan bacaan yang terlalu cepat, bukan bacaan yang tergesa-gesa, tapi bacaan yang perlahan. Naam, wa wukufin fil mawadhi'il munasibah lil wukuf, berhenti pada tempat yang memang cocok untuk berhenti, tidak disambung-sambung semua. Ya, meskipun misalnya nafas beliau panjang, tapi pada kalimat yang seharusnya atau sebaiknya berhenti, maka Nabi SAW akan berhenti pada kalimat tersebut. Nah, ini disebut dengan qiraah mufassarah, ya, qiraah bacaan
yang perlahan dan berhenti pada kalimat-kalimat yang memang seharusnya atau sebaiknya untuk berhenti. Agar kenapa? Tujuannya adalah agar lebih mudah untuk mentadabburi ayat-ayat yang dibaca tersebut. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita sekarang ini alhamdulillah dengan mushaf yang kita baca itu kita sudah sangat terbantukan, ya, karena mushaf yang kita baca itu sudah dilengkapi dengan tanda-tanda wakaf, ya, di mana kita harus berhenti, tidak boleh lanjut. Mana kalimat yang tidak boleh berhenti, ya, harus lanjut. Mana tanda yang sebaiknya berhenti, mana tanda yang sebaiknya lanjut, mana tanda yang 50-50, boleh berhenti, boleh juga lanjut. Itu mushaf yang kita baca, ya, mungkin semuanya sekarang itu mushaf-mushaf yang ada yang dicetak itu sudah dilengkapi dengan tanda-tanda wakaf. Ya, sisa kita mempelajari apa makna dari tanda-tanda tersebut agar pada saat kita membaca Al-Quran kita bisa membacanya dengan qiraatan mufassarah, qiraah yang ta'annin, qiraah yang perlahan, berhenti pada tempat yang memang seharusnya atau sebaiknya kita berhenti di situ. Ya, karena jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda wakaf itu dibuat, ya, untuk memudahkan para pembaca agar tidak salah dalam maknanya, ya, tidak keliru pada maknanya. Nah, termasuk tentu saja tanda yang paling lumrah yang kita ketahui semua adalah berhenti pada setiap ayat, berhenti pada setiap akhir ayat. Nah, meskipun ada, ya, 1-2 ayat yang sebaiknya kita tidak berhenti, ya, padahal sudah sampai ayatnya, tapi sebaiknya kita tidak berhenti. Karena kalau kita berhenti di situ, maka maknanya akan lain-lain. Ya, misalnya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ketika kita berhenti di fawailul lil musallin, maka maknanya agak ganjil. Karena fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Ya, kemudian kita berhenti padahal masih ada sambungannya. Alladzina hum an salatihim sahun. Maka sebaiknya pada kalimat yang seperti itu untuk disambung agar tidak tergantung maknanya. Nah, dan secara umum, ya, kalau di akhir ayat maka sebaiknya untuk berhenti. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tujuan daripada itu semua adalah agar kita bisa membaca Al-Quran tersebut dengan mentadabburinya. Bahkan di hadis ini dipertegas lagi harfan, ya, satu huruf menunjukkan betapa tartilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam membaca Al-Quran. Nah, dan di sini juga memberikan motivasi, dorongan bagi kita semua agar kita bisa membaca Al-Quran dan bisa mentadabburi maknanya. Karena Al-Quran diturunkan agar kita bisa mentadabburinya, liyadabbaru ayatihi, agar mereka itu bisa mentadabburinya. Nah, dalam ayat yang lain disebutkan bahwa bukan, tapi hati-hati mereka lah yang buta. Kenapa buta? Karena mereka tidak mau mentadabburi, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, kita berusaha bagaimana kita bisa membaca Al-Quran tersebut dengan mentadabburi maknanya, mentadabburi kandungannya. Ya, tentu saja di antara faktor yang paling mendukung hal tersebut
adalah ketika kita memahami bahasa Arab. Nah, karena Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab, sehingga ketika kita memahami bahasa Arab, maka sangat membantu kita untuk bisa mentadabburi, memahami apa yang kita baca tersebut. Nah, kalaupun misalnya tidak bisa, ya maka paling minimal kita bisa membaca terjemahannya. Nah, membaca ayatnya, kemudian membaca terjemahannya dan berusaha untuk memahami dan mentadabburi isi kandungan dari ayat-ayat yang kita baca tersebut. Nah, kemudian hadis yang ke-315, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Wahab bin Jarir ibn Hazim qala haddatsana Abi an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik kaifa kanat qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala maddan. Dari menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, dia mengatakan menceritakan kepada kami Wahab bin Jarir bin Hazim, dia mengatakan menceritakan kepada kami ayah saya dari Qatadah, dia mengatakan saya bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala an, bagaimanakah bacaan Qur'annya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Anas bin Malik mengatakan maddan. Nah, dan di sini disebutkan maddan ay kanat qira'atuhu maddan wa ma'nahu annahu kana yamuddu ma yahtaju ila muddin, wa hadha tafsirun li qira'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd sifatiha fa qira'atuhu laha awsafun adidah iktafa Anas bin Malik bi dzikril maddi. Artinya memanjangkan yang perlu untuk dipanjangkan. Nah, dengan panjang yang sewajarnya. Dan kita juga sekarang ini sudah mengenal ilmu tajwid. Ya, tentu saja di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat, itu belum ada ilmu tajwid yang disusun. Ya, mereka membacanya naluri seperti itu, bahasa Arab, karena mereka paham dengan bahasa Arab, paham mana yang panjang dan mana yang pendek. Nah, kemudian belakangan, ya, untuk memudahkan orang-orang membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid, dengan banyaknya orang-orang yang baru masuk Islam yang tidak paham bahasa Arab, maka disusunlah banyak ilmu, disusunlah berbagai disiplin ilmu untuk memudahkan kaum muslimin mempelajari agamanya. Ya, termasuk di dalamnya adalah ilmu tajwid, agar memudahkan kaum muslimin di dalam membaca Al-Quran. Ya, termasuk di dalamnya adalah tentang hukum mad, hukum panjang pendeknya. Dibagi ada mad tabi'i atau mad asli yang panjangnya 2 harokat, ada mad yang boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat, seperti mad lin dan mad arid lis sukun, itu boleh. Ya, kita boleh memanjangkannya 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Begitu pula dengan mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, yang boleh 4, boleh 5 harokat, ya boleh 2 harokat. Dengan mengetahui fleksibilitas panjang pendeknya, beberapa hukum yang boleh 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, maka itu bisa kita membacanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita mau 2 harokat, ya maka 2 harokat terus. Kita mau 4 harokat, maka 4 harokat terus, dan seterusnya di dalam membaca Al-Quran tersebut. Jadi ini makna dari kana qira'atuhu maddan. Bacaan beliau itu panjang. Maksudnya panjang di sini hal-hal yang butuh untuk dipanjangkan maka dipanjangkan. Yang kita kenal sekarang ini dengan ilmu tajwid, atau secara spesifik lagi pada pembahasan tentang mad, ya hukum-hukum mad. Ini juga harus kita pelajari. Ya, kalau tadi kita sangat perlu untuk mempelajari bahasa Arab, kalau tajwid ini membaca Al-Quran sesuai tajwid, itu hukumnya adalah wajib. Nah,
sehingga mempelajari ilmu tajwid juga merupakan sebuah kewajiban. Ya, kita mempelajari bagaimana makharijul huruf, bagaimana penyebutan huruf, bagaimana panjang pendeknya hukum mat. Itu merupakan sesuatu yang mesti untuk kita ketahui. Nah, dan tentu saja jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nanti mungkin ada pembahasannya ya, hadis selanjutnya ya kita akan bahas. Nah, kita pindah ke hadis ke 316. Haddatsana Ali bin Hujrin qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Umawi an ibni Jurayj an ibni Abi Mulaikah an Ummi Salamah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu yaqul alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqif thumma yaqul ar-rahmanir rahim thumma yaqif wa kana yaqra'u maliki yaumiddin. Qauluha kana nabiy sallam yuqatti qira'atahu ay yujzi'uha fayaqifu ala ra'si kulli ayah. Menceritakan kepada kami Ali bin Hujrin, dia mengatakan menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id al-Umawi dari Ibnu Jurayj, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ummu Salamah. Dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong-motong bacaannya dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian berhenti, kemudian mengatakan ar-rahmanir rahim, kemudian berhenti, kemudian mengatakan maliki yaumiddin, dan seterusnya. Nah, dan makna memotong ayatnya, memotong bacaannya adalah berhenti pada setiap ayat. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa secara umum di akhir ayat itu seharusnya kita tidak berhenti di situ. Ya, sebaiknya kita berhenti di situ. Namun apakah boleh misalnya kita menyambung ayat yang satu dengan ayat yang selanjutnya sampai 5-6 ayat? Ya, karena misalnya nafas kita panjang. Boleh saja. Namun sebaiknya kita berhenti pada setiap ayatnya. Ya, kadang-kadang ada ayat yang pendek, ya kita bisa baca sampai 3-4 ayat dengan satu nafas. Bahkan ada yang bisa satu surah dengan satu nafas. Ya, karena panjang nafasnya. Nah, tapi meskipun demikian, ya, kalau kita mau berbicara tentang afdaliyah, mana yang lebih afdal, apakah kita menyambung-nyambung antara satu ayat dengan ayat berikutnya, ya, sebanyak beberapa ayat dengan satu kali nafas, atau berhenti pada setiap ayatnya? Maka yang afdalnya adalah berhenti pada setiap ayatnya. Ya, karena inilah sifat bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga ya lagi-lagi fungsinya adalah agar kita yang membacanya atau mendengarkannya lebih khusyuk dan lebih mampu untuk mentadabburinya. Dibandingkan dengan bacaan yang cepat atau bacaan yang bersambung-sambung. Ya, tidak ada jedanya untuk seseorang bisa meresapinya, mentadabburinya, memahami isi kandungan dari ayat-ayat yang dia baca tersebut. Nah, taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini makna perkataan Ummu Salamah bahwa beliau itu memotong-motong bacaannya, artinya berhenti pada setiap ayat yang beliau baca. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya terkait mat tadi pada pembahasan di hadis sebelumnya, ya tentu saja kadang-kadang ada qari atau ada pembaca yang sampai memanjangkan terlalu panjang, sampai kalau kita mau hitung-hitung mungkin sampai 10 harokat, ya bahkan bisa lebih daripada itu. Ya, karena untuk menjaga iramanya,
ya, untuk menjaga irama bacaannya, maka akhirnya dipanjangkan terlalu panjang. Ya, padahal kalau kita pelajari ilmu tajwid, itu maksimalnya adalah 6 harokat, 6 harokat saja pada beberapa hukum mad. Tidak semuanya juga, hanya beberapa saja hukum mad yang boleh dipanjangkan sampai 6 harokat. Ya, seperti waladdallin, boleh 6 harokat, atau memang harus 6 harokat. Nah, dan yasin, sinnya panjang 6 harokat, dan tidak memanjangkannya sampai terlalu panjang. Ya, karena itu sudah keluar syadz dari hukum tajwid. Nah, tapi kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-317. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Al-Laits an Muawiyah bin Shalih an Abdullah bin Abi Qais qala sa'altu Aisyah an qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam akana yusirru bil qira'ati am yajhar, qalat kullu dhalika qad kana yaf'al, qad kana rubbama asarra wa rubbama jahara, fakultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Menceritakan kepada kami Qutaibah, dia mengatakan menceritakan kepada kami Al-Laits dari Muawiyah bin Shalih dari Abdullah bin Abi Qais. Dia mengatakan, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bacaan Qur'annya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah bacaannya disirkan atau dijaharkan. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa kedua-duanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang beliau membaca Al-Qur'an baik dalam salat atau di luar salat dengan dijaharkan, dan kadang-kadang juga disirkan atau dipelankan suaranya. Kemudian orang ini mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pada perkara ini ya, keluasan, ada pilihan. Nah, tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sifat bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jahar dan disirkan. Nah, dan disebutkan oleh Aisyah bahwasanya kedua-duanya ini boleh dilakukan baik dalam salat ataupun di luar salat, dan terkhusus pada salat malam atau salat tahajud. Pernah juga Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang bacaannya Rasulullah di malam hari pada saat salat. Beliau juga mengatakan bahwa Rasulullah pernah menjaharkannya dan pernah juga mensirkannya, mempelankannya. Nah, namun kalau kita bertanya mana yang lebih sering dan mana yang lebih afdal, pada salat lail, pada salat tahajud, yang dianjurkan, yang diutamakan, yang afdal adalah menjaharkannya, membacanya dengan suara yang kedengaran, bukan juga terlalu besar, bukan juga terlalu besar, tapi didengarkan oleh orang yang berada di dalam rumah, didengarkan oleh orang yang berada di dalam kamar. Nah, artinya dia mengeluarkan suaranya karena ini lebih khusyuk. Nah, karena selain dia membaca, dia juga mendengarkan. Selain dia membaca, dia juga bisa mendengarkannya, sehingga dengan mendengarkan tersebut membantu dia untuk lebih memahami, mentadaburi dan khusyuk di dalam membaca ayat-ayat yang dia baca. Nah, ini pada salat-salat yang dilakukan di malam hari. Adapun salat yang dilakukan di siang hari, maka hukum asalnya adalah disirkan. Misalnya salat duha itu disirkan bacaannya, bukan dijaharkan, kecuali beberapa salat, ya misalnya salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, salat Jumat, ya salat istisqa kalau misalnya dilakukan di siang hari, ya, dan salat-salat yang lain
itu dijaharkan. Tapi asalnya seperti sholat 5 waktu, sholat duhur dan sholat asar, sholat rawatib, sholat duha dan yang lainnya itu disirkan. Kalau siang hari. Kalau malam hari, maka bacaan pada malam hari itu disunnahkan untuk dijaharkan, kecuali beberapa sholat. Misalnya sholat rawatib, itu tidak dijaharkan. Nah, atau sholat jenazah. Kalau ada yang sholat jenazah misalnya di malam hari, tidak dijaharkan. Nah, adapun bagi wanita, sholat di rumahnya, sholat di malam hari, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya atau sholat lail, maka dianjurkan untuk menjaharkan bacaannya. Menjaharkan di sini bukan juga terlalu nyaring sebagaimana yang kita lakukan di masjid. Nah, itu pun ketika tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya di situ. Kalau misalnya ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia membacanya dengan sir, dengan pelan, cukup dia mendengarkan dirinya saja. Nah, kalau misalnya tidak ada, maka boleh. Misalnya yang ada cuman perempuan, atau yang ada adalah suaminya, atau yang ada adalah adik laki-lakinya yang merupakan mahramnya, maka boleh untuk dia menjaharkannya. Nah, menjaharkan bacaannya pada solat-solat yang dikerjakan di malam hari. Nah, tapi kemudian hadis yang berikutnya 318, haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Mis'ar an Abil Ala al-Abdi an Yahya bin Ja'dah an Ummi Hani qalat kuntu asma'u qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili wa ana ala arishi. Menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, dia mengatakan menceritakan kepada kami Waqi', dia mengatakan menceritakan kepada kami Mis'ar dari Abul Ala al-Abdi, dari Yahya bin Ja'dah, dari Ummu Hani. Dia mengatakan saya pernah mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari sementara saya berada di kasurku, di rumahnya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis ini menunjukkan tentang kondisi di mana beliau pernah menjaharkannya bahkan sampai keluar rumahnya. Maksudnya keluar rumahnya sampai didengarkan oleh orang yang berada di luar rumah beliau, yaitu Ummu Hani. Ummu Hani ini merupakan tante dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Hani bin Abi Thalib. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila." Janganlah kamu menjaharkan suaramu pada saat salat, dan jangan juga merendahkannya atau memelankannya, tapi pertengahan di antara keduanya. Pertengahan di antara keduanya. Ini idealnya pada salat malam yang kita kerjakan, pertengahan di antara keduanya, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu pelan. Namun pada beberapa kondisi, menunjukkan bahwa ternyata Rasulullah pernah mengangkat suaranya, sampai kedengaran oleh Ummu Hani yang berada di rumahnya. Nah, jadi artinya adalah sekali-kali boleh untuk seseorang untuk menjaharkan sampai memperdengarkan orang-orang yang berada di luar rumah beliau, di luar rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada umumnya, kebanyakannya beliau hanya memperdengarkan dirinya dan orang yang berada di dalam rumah beliau. Nah, tapi kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-319, haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Muawiyah bin Qurrah
qala sami'tu Abdullah bin Mughaffal yaqul ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi yawm al-fath wa huwa yaqra inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala faqara'a wa rajja'a. Qala wa qala Muawiyah bin Qurrah laula an yajtami'a an-nasu alayya la akhadhtu lakum fi dhalika as-sawti aw qala al-lahn. Menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abu Dawud, dia mengatakan menceritakan kepada kami Syu'bah dari Muawiyah bin Qurrah, dia mengatakan saya mendengarkan Abdullah bin Mughaffal, dia mengatakan saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas untanya pada hari Hudaybiyah, pada hari Hudaybiyah, Yaumul Fath di sini hari Hudaybiyah, dan dia membaca inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, sampai ayat-ayat selanjutnya di dalam surah Al-Fath. Kemudian beliau membacanya dan membacanya dengan sangat indah, dengan suara yang sangat indah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang disunnahkan, dianjurkan, terutama bagi mereka yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang indah, agar memperindah bacaan Al-Qur'annya dengan suaranya yang indah tersebut. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara kalian. Artinya perindahlah bacaan kalian dengan suara-suara merdu kalian. Nah, jadi ini adab dan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW ketika membaca Al-Quran. Dan ini makna dari warajja'a, memperindah bacaan beliau dengan suara yang indah. Nah, di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajh hasanas saut wa kana nabiyyukum hasanal wajh hasanas saut wa kana la yurajji'. Ini hadis berikutnya, kita gabungkan. Nah, meskipun sanadnya dhaif, sanadnya dhaif, disebutkan di sini ada rawi yang bernama Hisam bin Misk, dan dia dhaifun jiddan, dia lemah sekali, sehingga di hadis ini dhaif. Kita terjemahkan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali nabi itu akan dikaruniai wajah yang tampan, rupawan, dan juga suara yang indah, suara yang lembut, suara yang enak kedengaran. Dan Nabi kalian, yaitu Rasulullah SAW, memiliki wajah yang indah, yang tampan, dan suara yang indah. Nah, dan tidak wakana la yurajji', dan tidak yurajji' itu beda dengan rajja yang pertama. Kalau rajja yang pertama di sini maknanya adalah memperindah bacaannya dengan suaranya. Dan pada hadis yang di sini la yurajji', tidak membaca Al-Quran dengan seperti orang yang bernyanyi. Di sini disebutkan oleh pensyarah wa kana la yurajji' ay tarji'ul ghina, li'anna al-qira'ata bi tarji'il ghina tunafil khusyu' alladhi huwa maqsudut tilawah. Tarji' di sini artinya adalah membaca Al-Quran dengan nada-nada seperti orang yang menyanyi. Nah, dengan nada-nada seperti orang yang menyanyi. Kata beliau, hal ini dilarang karena ini bertentangan dengan maksud daripada membaca Al-Quran, yaitu al-khusyu', kekhusyuan di dalamnya, ada tadabbur di dalamnya. Nah, sehingga sebagian ulama
memakruhkan hal tersebut, ya, dan sebagian membolehkan jika sekiranya dengan nada tersebut dia bisa menghayatinya, dia bisa mentadabburinya, dan dia bisa membuat orang juga ikut mentadabburi, ya, apa yang dia baca. Nah, dan tentu saja ada, ya, kalau qiraah-qiraah yang kita biasa dengarkan dari para a'immah, dari para qurra, itu bukan tarji' yang dilarang, ya. Itu bukan nada-nada seperti nyanyian, ya, tapi ada juga beberapa nada, ya, seperti kalau orang yang menyanyi, ya, baca Quran, tapi kalau kedengarannya sepertinya dia sedang menyanyi. Ini yang dilarang. Ya, tapi kalau misalnya tidak terlalu dipaksakan dan mengalir, ya, seperti biasanya secara umum para qurra kita dengarkan, ya, enak kedengaran, tapi tidak seperti orang yang menyanyi, membaca Al-Quran. Nah, jadi di dalam membaca Al-Quran kita dianjurkan untuk memperindah bacaan tersebut, tapi dengan suara kita, dengan suara yang indah, dan boleh juga dengan nada, ya, tapi nada yang tidak terlalu dipaksakan. Nah, dan juga nada yang tidak menyerupai orang yang menyanyi. Nah, taib, ini beberapa hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang bagaimana gambaran tentang bacaan Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita masuk pada bab yang berikutnya, bab yang ke-45, babu ma jaa fi bukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana menangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan menangisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mirip dengan ketawanya, dalam artian lam yakun bisyahiqin wa raf'i saut, tidak besar suaranya, ya, sebagaimana ketika beliau tertawa, beliau tidak tertawa dengan terbahak-bahak, ya, sampai suaranya itu kedengaran kemana-mana. Begitu pula ketika menangis, beliau menangis tidak sampai pecah suaranya, sampai kedengaran kemana-mana, tapi ia menangis dengan suara yang terseduh-seduh, ya, itulah bentuk, ya, gambaran menangisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan sebab menangisnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu juga bermacam-macam. Ya, kadang-kadang beliau menangis rahmatan lil mayyit, ya, karena rahmah beliau kepada orang yang meninggal dunia, sebagaimana ketika meninggal anak beliau Ibrahim, ya, beliau menangis. Kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kamu menangis. Kemudian kata beliau, ya, ketika ditegur oleh sahabat bahwa tadma'ul ain wa yahzanul qalbu wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya mata ini menangis, meneteskan air mata, dan hati itu bersedih. Akan tetapi meskipun hati bersedih dan mata meneteskan air mata, tapi kami tidak mengatakan kecuali kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Tuhan kami. Dan sesungguhnya perpisahan denganmu Ibrahim adalah sesuatu yang menyedihkan. Nah, tanggapan para sahabat ketika melihat beliau menangis dengan meninggalnya anak beliau menunjukkan bahwa mereka paham bahwa tidak boleh meratapi jenazah. Ya, mereka paham bahwa ada larangan dari beliau tidak boleh meratapi jenazah, dan mereka menyangka bahwa dengan menangis itu merupakan bentuk meratapi jenazah. Tapi Rasulullah meluruskannya bahwa sekedar menangis yang biasa itu bukan termasuk meratapi jenazah yang dilarang.
Akan tetapi itu merupakan fitrah manusia. Ketika bersedih, anaknya meninggal dunia, bersedih, menangis. Nah, karena tentu saja apalagi masih kecil, lucu-lucunya, ya, ketika mengenang kelucuannya pasti akan bersedih. Dan kesedihan tersebut sangat wajar ketika sampai kemudian menangis, seseorang menangis dengan kesedihan tersebut. Yang dilarang tentu saja adalah ketika meratapinya, sampai mencakar-cakar wajahnya, menarik-narik rambutnya, atau merobek-robek bajunya, atau mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengatakan bahwa kenapa Allah begitu cepat memanggil anak saya? Allah tidak adil dengan takdirnya, dan sebagainya. Dianggap tidak adil kalau masih kecil sekali kemudian sudah meninggal dunia. Padahal banyak orang yang sudah tua renta tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan persepsi kita mengatakan tidak adil, tapi Allah Maha adil terhadap segala perbuatannya, terhadap segala ketentuannya, terhadap segala takdirnya. Ini adalah sesuatu yang dilarang, meratapi kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilarang. Nah, saya kira ini sebagai muqaddimah. Insyaallah kita akan ambil hadis yang pertama pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan fadhal. Kita katakan itu makruh, karena menyelisih hukum tajwid. Nah, apalagi kalau kita lihat perlombaan tilawah seperti itu, kebanyakannya orang kagumnya itu dengan bacaannya, dengan suaranya, dengan nafasnya yang panjang. Padahal maksud daripada Al-Quran itu adalah bagaimana agar kita bisa mentadaburinya, bukan kagum dengan bacaannya, dengan suaranya. Orang mengatakan Masya Allah, Subhanallah, dan seterusnya. Tapi tidak tersentuh hatinya dengan apa isi kandungan dari ayat-ayat yang dibaca tersebut. Nah, sehingga sudah berpaling, menyimpang dari tujuan Al-Quran tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wallahu alam, bacaan-bacaan yang biasa kita dengarkan yang diperlombakan, yang panjangnya itu biasa atau seperti itu model bacaannya, dipanjangkan sampai panjang sekali. Ini wallahu alam, saya kurang tahu kalau ada yang membolehkan, mungkin saja ada, wallahu alam. Tapi yang kami ketahui itu keluar dari kaidah-kaidah tajwid dan makruh, wallahu alam. Sekira demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.